Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Maidi. Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Saya Guru SMPN 1 Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Budaya Positif. Tidak, ya. Tapi kalau bilang manusianya sambil gelet. Manusia kalian bilang iya, tapi sambil gelet. Benda tidak, tapi sambil. Oke? Ya, baik. Semuanya. Benda. Iya. Dulu konsentrasi ulangi. Benda. Iya. Manusia. Iya. Benda. Iya. Oke, ulang. Manusia. Ya. Nah, tak fokus. Ulangi. Manusia. Ya. Benda. Ya. Oke, baik. Nah, hari ini Pak Guru akan ini membangun keyakinan kelas tentang kalian. Ini banyak sih saya lihat kalian banyak melanggar satu peraturan. Oleh karena itu hari ini Pak Guru ingin tahu dulu tentang impian kalian sehingga kalian bisa menjadi anak yang patuh terhadap tata tertib, kemudian punya tata krama, sopan santun yang diyakini, ya. Sehingga biar kayak tadi biar sudah masuk tapi belum masuk kelas, ya kan? Gurunya sudah ada di kelas, kalian belum ada di kelas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang akan Pak Guru gali hari ini. Saya ingin kelas ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya,
Sekarang Pak Guru mau tanya dulu sama kalian. Kelas impian kalian, kelas impiannya seperti apa yang kalian inginkan kelas? Kelas impiannya, kalau menurut kalian, seperti apa kelas yang kalian inginkan itu kalau menurut kalian? Bersih, oke. Siapa namanya? Ya, kelas yang bersih. Apa lagi? Rapi, ya bersih. Kelasnya rapi. Apa lagi kelasnya? Inginkan seperti apa kelas impian kalian? Selain bersih, rapi, apa lagi? Ada lagi? Bersih, rapi. Oke, baik. Itu impiannya kalian dulu ya. Kelasnya bersih dan rapi. Ini kondisi kelasnya dia tertata dengan rapi. Apakah itu juga impian kalian? Ya. Tertata dengan rapi, bersih. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ke kalian. Kalau teman-teman yang kalian impikan di kelas ini, teman-teman yang seperti apa yang kalian impikan? Baik. Teman yang baik hati, oke. Baik hati. Apalagi teman-teman yang impikan? Tidak nakal. Oke. Terus seperti apa lagi teman yang kalian impikan? Teman yang seperti apa lagi yang kalian impikan? Baik hati, tidak nakal, apa lagi? Peduli mungkin ya. Misalnya ketika ada teman kalian yang sakit atau kalian yang sakit dikunjungi sama temannya, senang nggak? Senang. Senang nggak punya teman yang seperti itu? Senang. Berarti teman yang peduli juga ya. Peduli. Oke, dicatat dulu. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga untuk kalian. Jawab aja dulu saja. Biasa saja jawab. Kalau guru impian kalian itu guru yang gimana? Baik. Guru yang baik, oke. Apalagi guru yang baik, kriteria yang baik itu menurut kalian gimana guru yang baik? Tidak suka? Tidak suka marah-marah, oke. Mantap. Kalian takut tak kalau gurunya suka marah-marah? Takut. Selain tidak suka marah-marah, seperti apa lagi guru impian kalian? Oke, baik. Tidak suka marah-marah. Baik itu kan banyak. Baik itu kan kalau wajibnya dekat juga baik. Murah senyum juga baik, ya kan? Nah, baik itu yang seperti apa? Baik guru yang baik yang menurut kalian? Pertama tadi tidak suka marah-marah. Apa lagi? Selain tidak suka marah-marah, guru impian kalian? Kenapa? Tidak punya guru impian. Oke, baik. Nah, kalau begitu, oke. Untuk mewujudkan kelas impian, untuk mewujudkan teman impian, guru impian, menurut kalian apa yang harus perlu kita lakukan? Apa? Bersikap baik. Oke, apa lagi? Masa takut? Apa? Apa besarannya tidak apa-apa? Jangan takut. Guru yang telah senyum. Jadi, apa lagi? Sopan. Kita harus sopan. Apa lagi? Ramah. Nah, itu berimpian itu. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita perlu membangun kesepakatan atau disebut dengan keyakinan kita bersama. Itu untuk mewujudkan impian itu kita. Nah, inilah tujuannya kita guru di sini. Saya ingin kita membuat sebuah keyakinan keras. Kesepakatan kita bersama. Kelas yang seperti apa yang akan kita impikan, teman seperti apa yang kita impikan, guru yang seperti apa yang kita impikan. Sehingga nanti kita akan membuat menjadi keyakinan kelas yang harus kita taati, yang harus kita patuhi secara bersama-sama. Bisa ya? Nah, sekarang Pak Guru akan kasih kalian
kertas kecil. Yang warna hijau ini, ya, yang warna hijau kamu tulis guru yang seperti apa yang kalian inginkan. Oke. Kemudian yang warna kuning, teman seperti apa yang kalian inginkan. Oke. Dan yang warna pink, warna favorit saya. Hah? Oh sama, juga warna pink, sama kayak favorit hati. Yang warna pink, kelas seperti apa yang kita impikan. Kalian tulis dia, ya. Jadi Pak Guru tidak akan, jangan takut tulis saja, ya. Tidak perlu kalian tulis namanya, cukup kalian tulis kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Ini saya kasih bagian dulu ya. Tidak usah kalian buku, di sini kalian tulisnya di kertas yang ini. Oh, langsung. Ini Pak Guru akan bagikan. Ini sama-sama. Warna apa? Pelangi ya. Silakan yang sudah dapat kertas bisa langsung mengisi. Seperti apa? Ditulis. Di kertas warna kuning, teman seperti apa impiannya? Atau di warna hijau dan di warna hijau, guru seperti apa guru yang diinginkan? Oke? Oke, silakan. Warna pink siapa di sini ya? Oke. Ya. Jangan di tempat yang aneh ya. Pak gede Pak, mana ada? Oke. Tidak pernah ribut. Oke, mantap. Kelas ada juga rapi dan bersih. Oke. Kelas yang bersih. Oke. Kelas yang rapi. Rata-rata pendidikan kelas rapi dan bersih. Oke. Sedangkan di sini teman impian kalian, teman baik, bukan nakal, pintar, suka ketawa dan penyayang. Kemudian tidak nakal, teman yang baik hati, teman yang bijaksana luar biasa, teman yang baik hati, teman yang saling peduli, teman yang suka menolong.
teman yang baik dan tidak nakal. Intinya di sini guru mengatakan dia tidak nakal, saja ya. Dan dia enak, diajar, dijaga, bisa sejuk ya. Guru impiannya kalian. Ini yang perlu ini untuk guru ini ya. Guru yang baik, murah senyum, penyayang, tidak pernah marah-marah. Yang buat guru marah itu tadi, guru kita suka marah sebenarnya ya. Ya, itu guru impiannya. Kemudian guru baik, baik hati, guru yang baik, guru yang tidak marah, sama rapi, guru yang rapi juga ya. Terus baik, guru yang rendah hati, luar biasa ya. Ini kembali ini menjaga kebersihan. Ini keyakinan kita ya, menjaga kebersihan. Kemudian di sini teman yang baik, tidak nakal, baik hati, teman yang peduli. Berarti di sini teman impian kita adalah bisa guru simpulkan teman yang peduli. Sepakat? Peduli. Karena apa namanya di sini teman yang peduli suka menolong. Teman yang peduli pasti suka menolong. Berarti di sini kesepakatan kita adalah teman yang peduli ya. Peduli. Ya. Kemudian di sini gurunya murah senyum, tidak suka marah, ya, baik hati, rapi. Berarti di sini bisa saya simpulkan adalah guru yang murah senyum, guru yang apa namanya baik hati dan sebagainya ini guru yang ramah, ya. Ya. Nah, dari tiga ini kita akan buat kesepakatan kelas. Pertama, menjaga kebersihan. Kedua, peduli. Yang keempat, yang ketiga adalah ramah. Ini yang akan menjadi kesepakatan kita, keyakinan kita. Berarti nanti siapa yang tidak menjaga kebersihan di kelasnya, berarti dia sendiri yang melanggar aturan atau keyakinan kita bersama. Kemudian kalau ada temannya nanti yang sakit atau temannya yang butuh pertolongan, kemudian dia cuek, berarti teman kalian itu adalah dia yang melanggar kesepakatan kita bersama. Jadi kalau ada temannya sakit, temannya butuh pertolongan, kita harus sama-sama saling peduli. Kalau ada temannya sakit, kita kunjungi. Sepakat? Kemudian yang ketiga adalah ramah. Ramah di sini gurunya ramah, muridnya juga harus ramah. Jangan kalian nyelonong aja masuk. Nanti kalau ada terlambat masuk kelas. Orang yang ramah pasti akan memberi salam dan sebagainya. Ramah dan sopan ya, sepakati ya. Dan sopan. Dari kelas yang ini saya minta 2 orang, maju berdua, tanda tangan. Ayo maju berdua, tanda tangan. Oke, tanda tangan. Sini. Oke. Dan Pak Guru juga akan menandatanganinya. Nah, kita ingat kita sudah membuat kesepakatan kelas kita kelas 75 pertama kelas yang senantiasa menjaga kebersihan. Sepakat? Kedua, kelas 75 adalah kelas yang siswa-siswinya peduli dengan orang lain. Sepakat?
Kemudian yang ketiga, kesepakatan kita, kelas 75 adalah kelas yang ramah dan sopan. Ini keyakinan kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan judulnya adalah diseminasi atau pengimbasan modul 14 budaya positif. Ini oleh Pak Maidi, nanti juga oleh Pak Nur dan juga oleh Pak Suwarno. Judulnya sama, Bapak Ibu manfaatkan. Jadi sekali mendayung 3 orang sehingga perahunya ini kokoh. Nggak nanti kalau dihantam badai tidak terbalik gitu. Bapak Ibu saling mengisi, bagus Bapak Ibu, strateginya seperti itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi apa itu budaya positif nanti akan dijelaskan Bapak Ibu, karena ini hal penting. Saya kalau ada sesuatu kata positif, tapi saya tidak kampanye Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh memilih presiden kita masing-masing kok, gitu ya. Boleh pilih Mas Gibran, boleh pilih Mas Anies, boleh pilih Mas Ganjar, boleh Bapak Ibu. Ya. Tapi selalu saya ingat kata-kata Pak Anies Baswedan ketika beliau menjabat Gubernur DKI dan memberikan bantuan gempa kepada Kabupaten Lombok Utara sejumlah. Jadi PNS DKI itu mengumpulkan uang kemudian dibawa ke KLU. Ketika saya ngobrol dengan beliau, apa pesannya? Sampaikan pesan-pesan positif kepada rekan-rekan guru dan anak-anak bahwa musibah ini bukan berarti akhir dari segalanya, tapi harus tetap semangat untuk menyongsong hari yang baru. Seperti itu pesan Pak Anies, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini budaya positif ini, saya teringat itu. Saya harapkan Bapak Ibu budaya positif ini bisa kita kembangkan, kita imbaskan ke banyak orang, banyak lembaga, gitu. Sehingga kita disebutkan sebagai manusia yang paling bermanfaat itu adalah manusia yang paling gimana Pak Makbul itu adalah yang memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, jadi memberi inspirasi kalau sekarang, berbagi praktik baik, nah ini diharapkan. Baik, saya agak keluar dari ini dulu. Besok pagi adalah kunjungan lapangan dari BGP dan fasilitator PST. Jadi fasilitator besok akan berkunjung ke sekolah kita. Yang pertama adalah mereka mengobservasi lingkungan sekolah. Yang kedua adalah memantau kegiatan pembelajaran. Tentu kalau sudah memantau kegiatan pembelajaran, mereka tentu akan masuk ke kelas. Tahun kemarin Bu Mai yang dikunjungi ya Bu ya. Tahun ini jangan Bu Mai lagi. Nah, mohon siapa yang siap di antara Bapak Ibu guru untuk dikunjungi. Itu ya, untuk dikunjungi kelasnya. Bapak Ibu nggak usah takut, bener. Itu keren. Pengalaman saya dulu, kalau nggak ada yang siap, saya kasih. Apapun. Pasti kita dapat pengalaman Bapak Ibu, ya? Pasti dapat pengalaman, pasti dapat hal-hal baik dari pengawas, ada umpan balik, ada feedback untuk perbaikan diri kita Bapak Ibu. Kalau dikunjungi lapangan, ya tentu harus siap, jangan konyol Bapak Ibu, artinya nggak ada RPP-nya, jangan seperti itu. Jadi ketika kita dikunjungi, kita benar-benar sudah siap, daftar hadir, daftar nilai, kemudian RPP-nya, kayak gitu, modul ajarnya harus siap, sudah benar. Jadi jangan bertarung tapi tidak bawa senjata. Jadi ya siap bertarung, senjata sudah disiapkan, kemudian medan perang dikuasai, kelasnya sudah dikuasai, kemudian juga strategi perangnya, strategi pembelajarannya. Jangan konyol Bapak Ibu hanya berani saja. Salah satu guru, siap Bu, saya siap Bu untuk disupervisi. Begitu disupervisi, ditampilkan pakai dia, sudah ini terkesan. Wah, pakai layar, pakai IT. Tahu-tahu yang ditampilkan bukan dia ngajar, tapi dia video guru ngajar. Itu tidak video orang ngajar. Saya pikir dia yang akan mengajar, kemudian pakai video pembelajaran. Saya pikir bukan. Nah, berarti dia kan gagal paham Bapak Ibu ya.
Kalaupun yang tidak, saya mohon pada kesempatan ini Bapak Ibu, kalau tidak ada halangan yang benar-benar, tolong hadir untuk besok pagi sebagai bentuk kebersamaan. Bapak Ibu, perubahan dari sekolah sudah ada tulisan-tulisan literasinya Pak Guru Dau, ada beberapa fotonya, jadi literasi adiwiyatanya, jadi sudah dipasang nama-nama pohon tadi oleh guru-guru IPA. Terima kasih guru-guru IPA yang keren dan hebat. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang kecil tapi memberikan makna kepada anak-anak. Jadi anak-anak tahu kalau pohon gelodok itu bahasa latinnya apa ya, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi pohon palem itu bahasa latinnya apa ya selain bahasa Indonesianya. Itu adalah literasi terkait dengan lingkungan adiwiyata. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penting. Bapak Ibu, sedikit demi sedikit perubahan sekolah ini. Bapak Ibu, tadi saya dapat WA dari Pak Said, Kepala Salika Sakati Pakayanan. Dia itu mengungkapkan betapa kagumnya, padahal yang saya share kan ada foto-foto tertentu aja. Mereka tuh betul-betul merasakan gimana sih kegiatannya SMP 1 Bayan. Jadi jangan sampai kita seperti dukun Bapak. Sekali lagi saya sampaikan, jangan seperti dukun. Dukun itu di daerahnya sendiri tidak dikenal dan tidak dihargai, tapi di luar dari terkenal. Dukun kan kayak gitu. Woi, orang-orang dari luar itu memanfaatkan jasanya, tapi di lingkungannya kadang-kadang tidak dikenal. Bahkan nggak ada orang tahu bahwa orang tersebut punya kemampuan. Jangan seperti itu. Orang lain bangga dengan sekolah kita, kita sendiri nggak pernah bangga. Dan yang paling naif sekali adalah jangan sekali-kali kita meludah di piring tempat kita makan, Bapak Ibu. Ini benar-benar kalau itu terjadi. Jadi apa itu Bapak Ibu? Kita makan di situ kita meludah. Artinya sekolah ini tempat kita cari nafkah, tempat kita cari penghasilan. Tetapi apa? Dijelek-jelekin dulu. Silahkan Bapak Ibu begitu. Itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Tapi saya rasa tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ini hanya pengingat kita bersama Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi ketika ada orang bertanya tadi, pesan-pesan positif lah yang sampai. Jadi jangan sampai, aduh, ya, lihat luar doang, lihat dalam, jangan sampai begitu. Itu seperti Bapak Ibu meludah di tempat piring Bapak Ibu makan. Bayangkan, mengerikan di Bapak Ibu. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau pesan-pesan positifnya, apa hal-hal baik yang sudah kita lakukan di sekolah ini yang kita sampaikan kepada orang. Betapa roadshow kita, roadshow PJAS, padahal tidak semua orang kita tahu. Roadshow kita PJAS Amanku dikagumi banyak orang. Betul-betul mereka tahu. Ya, kemudian apa hal-hal kecil yang kita lakukan selama kunjungan juga. Tapi bukan itu yang terpenting. Bukan itu ya Pak Nur. It is not important. Bukan itu. Tetapi apa yang kita lakukan ini benar-benar untuk anak-anak, untuk kebaikan sekolah. Bukan mengharapkan sanjungan, pujian dari orang luar. Tetapi benar-benar ini untuk anak-anak. Baik Bapak Ibu, jadi di ruang sebelah saya menemukan meja-meja itu berserakan di gudang. Ada yang jungkir balik, ada yang ngadep ke atas. Akhirnya, ayo kita bersihkan. Saya bilang gitu ke teman-teman TU. Dan itu jadinya Bapak Ibu. Ada 5 meja Bapak, meja panjang. Daripada kita beli, hanya kita cek Pak Arman. Tadi kita belikan cat, besok mungkin kita poles lagi. Kakinya kita cat, kita belikan taplak yang cantik. Pasti jadi Bapak. Tinggal kita mau atau tidak, berpuluh-puluh tahun meja itu dibegelanyakan di sana Bapak Ibu. Nah kita coba, kita ambil Bapak Ibu, kita kais kemudian kita coba Bapak Ibu. Sehingga ruangan-ruangan ini bermanfaat Bapak Ibu. Kalau ke belakang silakan. Sudah melihat pemandangan yang berbeda sekali. Itu hasil jerih payah kita Bapak Ibu. Di depan. Jadi baik, budaya positif yang pertama adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, ada ini sajian, oh ya Allah, barakallah, terima kasih. Iya. Jadi keyakinan kelas ini sama dengan komitmen kelas, gitu ya Pak Suwarno, Pak Maidi, Pak Dok. Jadi ini Bapak Ibu biasanya dibuat kapan? Di awal sebelum Bapak Ibu mengajar. Tapi kalaupun sekarang tidak apa-apa. Keyakinan kelas siapa yang bikin?
dari anak-anak, tapi kita yang melidik, kita yang membimbing, kita yang memfasilitasi. Contoh misalnya, anak-anak ini berlaku bukan hanya wali kelas, guru mapel juga boleh. Jadi kalau saya mengajar dulu, saya buat kesepakatan dulu. Artinya, anak-anak kita lebih enak belajar kalau bajunya dimasukin atau dikeluarin seenaknya. Dimasukin, oke, catat. Jadi kalau ada yang dikeluarin berarti diingatkan kepada keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita bikin. Ingat Bapak Ibu, kenapa? Karena guru itu edukasinya gitu loh Bapak Ibu. Perkara mau berhasil, mau tidak berhasil biarkan. Yang penting kita sudah berusaha. Mudah-mudahan di antara 35 anak ada satu anak. Mudah-mudahan dari 600 anak yang akan nanti Bapak bimbing ada 10-15 anak. Jadi jangan harap Bapak Ibu, katanya Imam Syafi'i adalah anak-anak ini kita nakal, anak-anak ini menguras pikiran, anak-anak ini menjengkelkan. Tetapi yakinlah bahwa di antara, perhatikan, di antara anak-anak yang nakal tersebut ada satu yang akan menggeret tangan kita ke surga Bapak Ibu. Bukan disebutkan anak yang pintar, bukan disebutkan anak yang hebat, bukan disebutkan anak yang juara. Tetapi di antara anak-anak yang nakal dan menjengkelkan itu yang akan menggeret tangan kita ke surga Bapak Ibu. Jadi ingat itu. Catatannya bahwa bukan anak pintar, anak berprestasi, anak yang menurut. Anak yang begitu tinggal kita masukin satu doang. Tetapi anak-anak yang nakal Bapak Ibu, itu kalau nggak salah Imam Syafi'i ya, yang mengatakan itu Bapak Ibu. Ya, itu keyakinan dan betapa kita ini jadi guru itu jadi sesuatu yang terhormat, sesuatu yang apa ya, yang lebih lah dari profesi yang lain. Kita terhormat Bapak Ibu, kita mulia. Baik Bapak Ibu, hanya itu pengantar saya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, bagi perubahan-perubahan. Jadi Bapak Ibu, apapun itu tidak hanya kita ngomong, Bapak Ibu, catat ini, tidak hanya ngomong tapi tidak dilaksanakan. Sebuah program Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan kalau itu berupa program. Tapi ngapain? Kita berlelah-lelah, kita bersusah payah, kita menangis-nangis Bapak Ibu. Baru program itu tercapai. Kalau kita hanya duduk dan diam, selesai sudah. Lebih baik kita bertanggung jawab di dunia Bapak Ibu daripada nanti kita ditanya-tanya. Ya, kita curahkan semuanya kita sekarang ini. Tak apa-apa kita sakit karena capek. Insya Allah itu menggugurkan dosa. Tidak apa-apa kita lelah-lelah, tapi ada kerja kita yang kelihatan. Itu Bapak Ibu. Itu semangat Bapak Ibu. Semangat itu yang nggak bisa. Bapak Ibu kalau menurutin Bapak Ibu ketika saya dicela, ketika saya di sini, mau saya sudah nggak berangkat. Tetapi saya ingat sekali Bapak Ibu bahwa itu adalah tugas utama saya yang itu akan dipisah. Akhirnya saya berangkat ke sekolah. Kalau menurutin kata hati, capeknya Bapak Ibu, oh no. Bapak Ibu. Tetapi itu yang membuat saya bersemangat adalah bahwa saya diberi amanah, saya diberi tanggung jawab. Berat Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih CGP yang keren. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembuka. Nah, ya Bapak Ibu, silakan. Nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh CGP kita. Mudah-mudahan yang lain nyusul, Pak Taufik, Pak Mahfullah, Pak Arman dan yang lain, Bapak Ibu, ibu-ibu guru yang lain yang masih terbuka kesempatan lebar, Bapak Ibu ya. Terbuka peluang-peluang untuk jadi CGP Bapak Ibu. Capek iya, apa sih yang nggak capek di dunia ini Bapak Ibu? Tidur aja kita capek. Sekali-sekali kita bekerja, memberikan manfaat dan inspirasi untuk orang lain. Karena diam saja juga capek. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hari Rabu kita akan dikunjungi oleh BPOM. Terus-terusan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian kepada PJAS. Bapak Ibu, kalau saya menyerah selesai sudah. Tapi saya selalu berdoa, mudah-mudahan ketika kita naik, sekolah kita ini disebut, gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, disebut itu memberikan aura yang baik Bapak Ibu. Keberkahan itu bukan hanya dari sisi materi, tetapi ketika kita bisa memberi inspirasi kepada orang lain, di situ keberkahan Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati ada kadarnya, ya kami calon guru penggerak mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Ibu Kepala Sekolah untuk kami melaksanakan diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Di sini bukan kami berdiri di sini di depan untuk menggurui bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ya. Cuman kita di sini nanti saling berbagi bagaimana pentingnya budaya positif ya. Jadi kami tidak lagi sekali bukan menggurui di sini, tetapi kami juga akan banyak belajar nanti dari Bapak dan Ibu. Artinya kita berkolaborasi. Kolaborasi itu adalah salah satu budaya positif. Baik, budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti apa yang disampaikan tadi Ibu Kepala, salah satunya keyakinan kelas tadi. Itu nilai-nilai itu dari budaya positif itu kita tidak membuat peraturan, tetapi nilai-nilai yang akan kita bangun bersama. Nah, itu yang dibangunkan di situ. Nah, jadi budaya positif ini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sini dalam menggali budaya positif ini kita menekankan inquiry apresiatif namanya. Di sini kita di guru penggerak bahwa mungkin selama ini kita sering mencari-cari kekurangan ya. Termasuk saya juga sering-sering kadang-kadang menggali-gali apa yang kurang dari sekolah ini, apa yang kurang. Tetapi untuk membangun budaya positif itu kita harus banyak mencari potensi yang bisa untuk dibangun. Kita melihat sisi positif saja. Jadi semakin banyak kita mencari kebaikan atau hal-hal yang positif, semakin banyak pula hal-hal yang baik yang akan kita temukan. Tetapi semakin banyak kita mencari hal-hal yang buruk, yang negatif, yang buruk juga akan banyak sekali yang akan kita temukan. Nah, sehingga kita di sini ingin kita bergerak bersama untuk bertransformasi bersama untuk senantiasa mencari hal-hal yang positif untuk bisa kita kembangkan, bukan kita hanya mencari kekurangan, kelemahan dan sebagainya saja. Nah, ini inti dari budaya positif itu kita ditekankan. Nah, jadi budaya positif juga akan mampu terwujud apabila lingkungan yang positif, seperti katakan tadi, lingkungan itu kita sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mencari kebaikan, bukan mencari kelemahan atau kekurangan. Kemudian sekolah yang aman, nyaman, ya, peserta didik itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mereka tidak takut datang ke sekolah, itu maksudnya di sini. Ya, salah satu budaya positif. Nah, dalam konsep modul 1.4 budaya positif ini, pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Nah, saya 3 ini nanti disambung sama Pak Suwarno, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini akan kita coba jabarkan nanti kan kita diskusikan. Nah, jadi perubahan paradigma belajar. Kita selama ini sering di kelas menggunakan istilahnya stimulus respon. Artinya kita memberikan iming-iming kepada anak agar mau belajar, gitu kan. Ternyata saya coba memang kemarin di kelas. Jadi di sini dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak stimulus respon lagi, tetapi istilahnya harus perilaku murid itu dilihat sebagai sebuah Nah, ini kita menggunakan teori kontrol. Teori kontrol ini bedanya dengan stimulus respon ya. Kalau stimulus respon itu kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Ya, perilaku buruk murid dilihat sebagai sebuah kesalahan. Artinya kita yang mengontrol murid. Sedangkan di sini kita perubahan paradigma ini dari stimulus respon ke teori kontrol, di mana kebutuhan semua orang tidak sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku buruk murid memiliki tujuan, guru tidak bisa mengontrol murid, dan model berpikir menang-menang. Win-win, istilahnya kalau kita menggunakan stimulus respon, ada yang win, ada yang lose, sederhananya, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dengan teori kontrol semua menang. Misalnya contoh, kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada pengumuman juara?
Ketika pengumuman juara kan ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah tentu saja merasa diri nilainya jelek, otomatis dia akan merasa minder. Sedangkan yang juara, dia akan merasa dia hebat, dia menang. Tetapi dalam teori kontrol, semua menang. Karena semua manusia itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini paradigma perubahan dalam belajar yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka ini yang dimaksudkan di situ. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin ini mungkin sering kita artikan bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Tetapi yang dimaksud disiplin positif di sini adalah sederhananya kesadaran yang berasal dari dalam diri anak, dalam diri kita, bukan atas iming-iming, bukan atas imbalan-imbalan dan sebagainya. Misalnya contoh anak belajar mau belajar karena ingin mendapatkan hadiah misalnya dan sebagainya. Anak belajar karena ingin mendapatkan pujian dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud disiplin positif ini adalah bagaimana kita membangun disiplin positif anak itu agar bagaimana anak ini memang sadar dari dalam dirinya bahwa belajar itu kebutuhan mereka. Bahwa belajar itu adalah untuk masa depan mereka. Bukan atas dasar mereka belajar karena takut sama guru. Mereka kadang-kadang takut patuh sama kita, tapi kadang-kadang pura-pura kan begitu. Di belakang kita, misalnya contoh kita pukul pakai selang misalnya. Kita pukul pakai selang atau apa, takut memang mereka di depan kita saja. Di belakang kita tidak tahu. Mungkin anak itu sering menggibahi kita. Mungkin di belakang itu mereka sering mencaci kita. Bahkan mungkin di hati mereka ada dendam, ingin membalaskan sakit angannya kepada kita. Nah, tetapi inilah tantangan kita terbesarnya dalam kurikulum Merdeka ini. Bagaimana disiplin positif ini, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri anak itu memang sadar dari dalam dirinya. Bukan atas ketakutan, kepatuhan karena takut dihukum atau ingin dipuji dan sebagainya, tetapi memang sadar dari dalam dirinya. Nah, ini yang sama-sama tugas berat kita sebenarnya membangun disiplin positif ini. Kami calon guru penggerak juga belum tentu lebih mampu dari Bapak Ibu dalam membangun disiplin positif ini. Tetapi ini adalah tantangan terbesar kita bersama. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang terakhir materi yang akan saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Ya. Nah, jadi di sini ini intinya kebutuhan dasar manusia itu yang diartikan kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan dan pengakuan kemampuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan sebagainya. Nah, selama ini mungkin kebutuhan dasar inilah yang belum terpenuhi kepada anak, sehingga seringkali anak berperilaku merespon kita dengan emosi negatif. Kan sering sekali di kelas juga begitu. Kadang kita nyuruh maju atau suruh belajar, perhatikan kita aja kadang-kadang bisa saja direspon negatif dengan emosi negatif oleh anak. Bisa jadi karena memang kebutuhan dasar anak dari yang 6 ini mungkin belum terpenuhi. Itu bisa menjadi penyebab anak merespon negatif kepada guru. Jadi, kita hanya memponis saja, dia memang nakal sudah. Kita tahunya anak ini nakal sudah, tapi kita tidak mungkin belum tahu. Sebenarnya mungkin anak itu belum menemukan, mendapatkan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Itu yang menyebabkan dia nakal. Ya, motivasi perilaku manusia ada hukuman. Ya, ini dia ada ya, misalnya contoh ya, ada motivasi internal eksternal ya. Ketika untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Misalnya ini motivasi eksternal. Seandainya saya tidak datang ke sekolah tepat waktu, apa yang akan terjadi pada saya? Nah, pasti merasa anak nanti akan dihukum, pasti merasa anak nanti akan di barisan belakang, di tempat yang panas dan sebagainya. Itu termasuk adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri anak. Artinya ini. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Seandainya saya rajin ke sekolah setiap hari, pagi-pagi sudah datang,
kira-kira apa ya yang akan saya dapatkan. Itu juga bagian dari motivasi eksternal. Karena apa? Ada yang takut hukuman, ada yang ingin penghargaan. Nah, tantangan terberat kita itu adalah akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Akan jadi apa ya saya kalau saya rajin ke sekolah, kalau saya akan rajin belajar, saya akan menghormati orang lain, saya akan bisa berkolaborasi dengan orang lain, akan seperti apa saya. Inilah motivasi internal, motivasi yang bersumber dari dalam diri anak. Nah, ini sebenarnya yang ingin dibutuhkan, yang dibutuhkan dalam penerapan kurikulum paradigma dalam kurikulum merdeka itu. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran belajar anak itu dari dalam dirinya. Ini tugas kita bersama, tugas berat kita bersama, karena memang menumbuhkan kesadaran manusia dari dalam diri itu memang sulit ya. Motivasi ya, murid melakukan kedisiplinan karena takut, ini internal. Ya, murid karena takut menghindari hukuman atau mengharapkan pengharapan dan penghargaan, sedangkan internal itu memang berasal dari nilai-nilai atau kebajikan-kebajikan yang yang menjadi kebajikan universal, kebajikan bersama. Nah, itu mungkin yang akan lagi sedikit ya, konsep pendekatan restitusi. Oh ya, nanti itu. Mungkin itu saja dulu. Setelah itu nanti Pak Nur, setelah itu Pak Suwarno, baru kemudian kita langsung diskusi ya. Kita bertiga nyampaikan dulu gitu. Baru setelah itu nanti kita diskusi. Baik, sekian, terima kasih. Jadi tadi sudah sangat panjang lebar sekali dijelaskan oleh rekan kita. Jadi Pak Maedi tentang budaya positif. Jadi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru Maedi. Pakai slide Pak Guru biar. Jadi di sini saya akan berbagi tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Pala di awal. Jadi tepat sekali. Jadi keyakinan atau pembentukan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dan guru ya. Jadi yang membuat kesepakatan itu adalah guru dan siswa yang kemudian untuk diyakini bersama. Jadi di sini keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dari kesepakatan. Jadi kesepakatan itu lebih kepada aturan ya. Tapi kalau keyakinan itu lebih kepada nilai-nilai yang diyakini oleh anak bahwa itu akan menimbulkan hal-hal positif nantinya. Jadi sementara kesepakatan kelas ini adalah aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat berdasarkan keyakinan kelas yang tadi. Jadi seperti contoh tentang keselamatan atau cinta kebersihan. Jadi kesepakatan kelasnya mungkin bisa ditentukan dengan tidak membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Tidak makan di kelas. Iya, tidak makan di kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari nilai-nilai keyakinan yang diyakini tadi seperti contoh kebersihan, maka akan timbul aturan-aturan atau kesepakatan yang kita sepakati bersama dengan guru maupun murid. Jadi mungkin nanti kita akan praktek bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita terapkan di kelas masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, jadi wali kelas juga boleh, kemudian guru mapel juga boleh membuat kesepakatan sendiri ketika jam pelajarannya.
Jadi tidak hanya di di wali kelas saja. Jadi guru mapel juga boleh membuat kesepakatan itu. Kemudian keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, seperti contoh tadi, misalnya saling menghargai dan menyayangi nilai-nilai yang kita yakini. Nah, sementara aturannya, normanya itu bisa kita buat misalnya tidak boleh saling bully. Kemudian saling menghargai satu sama lain, menghargai orang sedang berbicara. Nah, ini yang dimaksud dengan abstrak. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, ini karakteristik dari keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maka keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya kita diskusi di kelas gitu. Anak-anak misalnya menentukan, oh ternyata kalau setelah boleh izin keluar kalau memang sakit perut misalnya. Nah, itu termasuk juga ke dalam kesepakatan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari keyakinan kelas. Kemudian di sini saya ambil contoh keyakinan kelas selalu bersikap positif. Nah, ini mungkin kita bisa jadikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak nanti ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi bersikap positif. Jadi setiap kesepakatannya bisa kita ambil tindakan-tindakan apa yang positif yang bisa diterapkan di masing-masing kelas nantinya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini salah satu contohnya keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas ini akan kita buat kesepakatan bersama, misalnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setia. Jadi tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa izin dan lain sebagainya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah sudah terbiasa menerapkan kesepakatan dalam setiap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di masing-masing kelas. Kemudian senantiasa membantu. Nah, senantiasa membantu ini mungkin aturannya mungkin saling tolong menolong, ada yang sedang sakit, iuran atau apa, itu juga masuk ke dalam kesepakatan. Nanti kesepakatannya bisa dibuat masing-masing, tidak harus sama ya. Nah, jadi itu saja mungkin Oke, mungkin di sini saya akan tampilkan contoh kesepakatan kelas yang keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak Maidi, kemudian sudah ditempel Pak Maidi ya di kelasnya. Jadi merumuskan peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Penandatanganan keyakinan kelas dan penempelan keyakinan kelas. Nah, ini adalah dokumentasi yang dibuat oleh. Oh ya, jadi ini contoh salah satu tahapan dalam pembentukan keyakinan dan kesepakatan kelas. Sudah dibikin, lagi Pak Suwarno balik. Yang ini. Sudah dibuat nggak? Belum. Ini Belum. gambaran Baru contoh aja. yang kita kerjakan. Oh, ini diambil dari Google ya Pak Media. Jadi ya nanti ini adalah tahapan bagaimana kita merumuskan peraturan kelas tersebut. Nanti mungkin harapannya kita sama-sama bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas di masing kelas. Nanti kemudian akan ditempel agar anak-anak ketika melakukan kesalahan
bisa kita perlihatkan ini kesepakatan kita bersama. Ini kira-kira kalau mereka melanggar merasa bersalah atas apa yang mereka buat sendiri. Jadi itu harapan semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Selanjutnya tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh rekan kita Pak Muhammad Subandri. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya, ya, kami di sini 3 orang CGP dari angkatan 9 akan menyampaikan beberapa tadi. Angkatan berapa? 11 ya? Angkatan 9. Ya, tadi pendaftaran angkatan 11 Bapak Ibu ya. Ya. Ayo daftar. Tadi rekan saya dari Pak Maidi, Pak Suwarno sudah menyampaikan dari awal budaya positif sampai ke keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan, ya. Permasalahan alias restitusi. Jadi restitusi di sini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan anak, permasalahan siswa, permasalahan murid-murid kita dengan menggunakan model segitiga restitusi. Seperti itu. Tadi, ya. Tapi dasar dari pelaksanaan segitiga restitusi ini adalah membuat dulu keyakinan kelas itu. Nah, setelah keyakinan kelas kita sudah jadi, setelah keyakinan kelas sudah kita buat dan kita laksanakan, ya, maka pasti akan ada sedikit permasalahan di sana. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak, ya, maka kita akan, ya, salah satu teorinya, ya, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi di sini adalah yang pertama, ya. Ingat, ya, kita sedang membangun budaya positif, ya. Jadi cara menyelesaikan permasalahan itu juga harus dengan cara yang positif. Pertama, kita harus menstabilkan identitas anak. Ya, menstabilkan identitas itu seperti apa nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, baru kita menanyakan atau memvalidasikan tindakan yang salah itu yang bagian yang mana gitu, pada diri anak itu. Ya, kita menanyakan apa sih tempat salahnya di sana itu. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah itu, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak hanya sebenarnya, ya, Bapak Ibu guru sekalian, keyakinan itu tidak hanya keyakinan kelas saja, tetapi ada namanya keyakinan sekolah. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya, ya, K13 itu kan aturan sekolah. Peraturan sekolah dari awal sampai akhir yang ada di pampang di sana. Tetapi sekarang namanya adalah keyakinan sekolah. Nah, jadi keyakinan sekolah itu adalah keyakinan bersama, ya, antara semua warga yang ada dalam sekolah itu. Nah, baru masuk ke keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, jadi untuk permasalahan berikut ini, ya, menstabilkan identitas artinya seperti ini. Jika ada anak yang melakukan kesalahan yang sudah keluar dari keyakinan kelasnya, maka pertama yang harus kita lakukan adalah stabilkan identitas anak itu. Ya, seperti apa? Ya, seperti ini contohnya. Ya. Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Misalkan ada anak yang kelahi, misalkan ada yang kelahi dan kita anak yang kelahi ini adalah anak kita yang di kelas kita juga, gitu. Nah, akhirnya di situ kita bisa pertemukan mereka berdua di sana dan misalkan ada yang merasa menang dan ada yang merasa kalah seperti bahasanya tadi. Jadi yang merasa menang itu dua-duanya tetap harus kita restitusikan, tetapi dengan cara yang berbeda karena ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan juga di situ. Jadi bisa kita katakan, ya, salah satunya ya ini, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Yang kamu lakukan itu mungkin ingin mempertahankan keinginanmu atau mempertahankan hegemonimu di kelas, misalkan seperti itu. Itu namanya menstabilkan kondisi anak dulu. Ya, karena ketika mereka habis berantem, biasanya mereka masih marah-marah nih, gitu kan? Itu langsung guru, itu dia duluan, nah, seperti itu. Jadi kita harus stabilkan mereka dulu. Setelah mereka kita rasa sudah stabil, maka kita lanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita cari informasi dulu, siapa yang sebenarnya yang salah duluan, siapa yang memulai duluan, siapa yang menjadi biang keroknya di situ. Tetapi dengan cara yang positif pula. Misalkan
Ya, kira-kira apa yang membuat kalian melakukan hal seperti ini? Gitu. Itu kita tanyakan dulu, gitu kan? Apa yang membuat kalian melakukan hal seperti ini? Apa yang membuat kamu memukul temanmu? Sehingga anak pun akan lama-lama akan mengaku dia, gitu. Dia akan mengaku ternyata dia memiliki sesuatu, mungkin dendam sama temannya atau apa, gitu ya. Nah, setelah kita validasi tindakannya yang salah itu dari anak itu, maka kita harus menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Suwarno, apa keyakinan kelas kita tadi? Harus saling menghargai, ya. Memang sifatnya abstrak memang, tetapi di situ itu lebih menyentuh ke ranah pribadi mereka, gitu ya. Harus saling menghargai. Gitu. Nah, apakah dengan cara berantem itu saling menghargai? Ya kan tidak. Harus ada yang mengalah seperti itu. Nah, itu salah satu untuk menguatkan keyakinan anak ketika dia sudah melenceng dari keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Ya itu saja cara menyelesaikan permasalahan anak dengan model segitiga restitusi. Pertama, kita stabilkan identitas anak dulu, jangan dimarahin intinya Pak Guru, Ibu Guru ya. Kita harus menggunakan cara-cara yang positif, baru kita tanyakan siapa sebenarnya yang salah, gitu. Tetapi tidak menjudge mereka, gitu ya. Kita hanya menanyakan saja. Setelah itu baru kita sesuaikan dengan keyakinan kita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, setelah ini kami buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan tentang budaya resmi dari modul 1.4 materi dari kami calon guru penggang dan sembil kami perlahan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mulai dulu dah. Oke, saya dulu ya. Saya garis bawahi. Saya kan peserta diskusi. Baik. Ini Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat menarik karena ini adalah bagian dari materi saya kalau di IOA. Jadi Bapak Ibu, di IOA itu yang pertama yang kepemimpinan transformasional. Jadi kepemimpinan pembaharuan. Apa yang akan digali? Menggali kesadaran dari dalam, inside out, bukan outside in. Jadi apa yang dari luar itu tidak bagus, tetapi lebihnya kalau inside out, menggali dari dalam itu akan bertahan lama, digerus oleh apapun dia akan bertahan. Positioning, mau di sebelahnya hitam, mau di sebelahnya hijau, dia tetap akan putih, tidak akan berubah menjadi abu-abu. Itu ya keyakinannya. Jadi yang kedua adalah bahwa yang kita lihat adalah bukan kelemahan, ini kurikulum merdeka. Jadi yang kita lihat di kurikulum sekarang adalah kekuatan. Apa sih kelebihannya itu? Di materi saya, di apresiasi, itu yang kita gali. Jadi kita simpan di saku kekurangan-kekurangan, termasuk Bapak Ibu Guru. Yang kita lihat, yang harus dilihat oleh pemimpin transformasional, pemimpin pembaruan, pemimpin perubahan adalah kekuatan, kelebihannya. Sisi baiknya, sisi positifnya. Sisi lemahnya kita lupakan Bapak Ibu. Maksudnya kita kesampingkan. Artinya siswa kita, guru kita dikembangkan dari kekuatannya. Termasuk sekolah ini. Kekuatannya apa yang menjadi kekuatan? Sehingga gini Bapak Ibu, sekolah lain itu punya ciri khas, keunikan masing-masing. Nah termasuk kita Bapak Ibu. Kita kan unik, manusia yang unik. Jadi punya kelebihan-kelebihan kekuatan yang berbeda. Saya, Pak Makbula pasti berbeda. Kembar pun pasti berbeda. Itu yang harus digali Bapak Ibu. Jadi fokus pada kekuatannya. Fokus pada sisi positifnya. Fokus pada sisi baiknya. Kalau sudah begitu kita tidak akan pernah mencari kekurangan orang lain. Tidak akan pernah mencari kesalahan orang lain. Ini yang patut digarisbawahi. Yang berikutnya, stimulus respon. Itu teori-teori psikologi pembelajaran zaman dulu ada Pak Foki, ada pokoknya psikolog. Tapi sekarang sudah berubah kepada tadi controlling. Jadi Bapak Ibu kok lebih kepada kontrol. Kemudian yang saya garis bawahi berikutnya adalah
kebutuhan dasar manusia. Benar. Kebutuhan dasar manusia oleh Maslow. Coba digali lebih dalam lagi. Nanti sampai kepada aktualisasi diri yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Anda Bapak Ibu ya, kalau di research itu ada simpanse hanya 1,6 Bapak Ibu. Yang punya aktualisasi adalah manusia. Apa itu? Kehidupan bermanfaat dan bermakna Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Lainnya, hewan butuh makan, hewan butuh harga diri, hewan juga butuh rasa aman, rasa nyaman, semua dimiliki. Tapi kalau aktualisasi diri hanya dimiliki oleh manusia, prosentasenya 1,6. Ya, jadi itu yang membedakan. Bapak Ibu sekarang jadi CGP, bekerja adalah untuk self actualization. Ya, itu ya. Yang berikutnya adalah keyakinan. Keyakinan ini yang belum. Keyakinan sekolah diturunkan menjadi keyakinan kelas. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu ya. Kita buat keyakinan sekolahnya, kemudian keyakinan kelasnya. Ini repot bener. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa sekolah lain itu selalu begini. SMP 1 itu berkegiatan, banyak kegiatan. Mereka pingin seperti kita. Bapak Ibu, anak kita yang mungkin nakal adalah impian bagi orang yang belum punya anak. Rumah kita yang sempit, sesak, 3T. Pokoknya sempit, sesak apa? Itu adalah impian bagi orang yang belum punya rumah. Bapak Ibu, profesi kita menjadi guru yang mungkin melelahkan, mungkin membosankan adalah impian bagi orang yang belum punya pekerjaan, sarjana-sarjana di luar sana, yang melamar ke sana kemari belum dapat tempat. Ya, pekerjaan yang kita miliki sekarang mungkin didambakan dan diimpikan oleh orang. Untuk apa kita mengeluh Bapak Ibu? Gitu Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu kita bersyukur. Terima kasih, ini sesuatu yang luar biasa, budaya positif yang harus kita bangun. Berhenti dan stop mencari kekurangan orang lain, tapi tampilkan diri kita, narsiskan diri kita. Apa yang bisa kita berikan kepada sekolah, itu yang kita berikan Bapak Ibu. Ya, jangan hanya mengeluh-mengeluh panasnya matahari yang 34 derajat. Tetapi dengan panas ini Bapak Ibu, kita bisa mencari sisi positifnya. Apa contohnya? Masak telur di tengah panas matahari. Itu sisi positifnya, kreativitas Bapak Ibu yang dibutuhkan. Ya Bapak Ibu, jadi CGP adalah transformasi pembelajaran, pemimpin pembelajaran, pembaharuan pembelajaran. Itu yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik Bu Ali. Ayo kita beri tepuk tangan. Ayo Bapak Ibu. Jangan tidak bertanya Bapak Ibu. Bertanya. Jadi kalau bahasanya pasir saya itu semakin banyak tanggapan, semakin banyak pertanyaan, artinya materi disampaikan itu menarik. Menarik. Jadi kalau tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan, itu tidak menarik sama sekali. Menarik. Jadi ayo biar buat Atau kegiatan Bapak kita Ibu ini yang nggak menarik. tertarik. Ya. Sama kayak cewek, kalau semakin banyak dikunjungi kan menarik. Ya, betul. Silahkan dulu. Baik, terima kasih kepada pemateri. Menarik sekali karena ini memang di lingkungan sekolah kita, kesadaran siswa sangat jauh dari yang kita perkirakan. Mengenai kesepakatan kelas ini, saya dari awal, baik saat saya mengajar, saya membuat kesepakatan peraturan bagaimana mengikuti kelas saya. Contohnya ketika saya telat 10 menit, maka anak-anak boleh melakukan apapun kepada saya. Dalam tanda kutip itu kebaikan. Nah, kalau di kelas saya membuat kesepakatan kelas ini berdasarkan kemauan anak dari opini atau kesepakatan di kelas saya ini. Nah, salah satunya, satu kesepakatan kelas yang saya buat, saya membuat denda anak yang tidak melakukan komisarisnya. Iya. Salah satu dendanya yaitu 2.000. Tidak melaksanakan komisarisnya. Dan ini terus saya evaluasi setiap minggu. Saya datangi siapa yang tidak menyapu hari ini, 1 minggu ini, mana dendanya.
Kalau tidak mampu, apa kemudian solusi yang kamu bisa Bu Guru tawarkan dulu kepada anak ini? Kalau dia mau menyapu, nyapunya sanggupnya sampai mana? Saya tanyakan. Dan siswa yang bermasalah yang itu saja, saya sebutkan saja Anton, yang memang anak ini saya tandai. Raden siapa namanya? Ya, Ngesti, yang itu saja. Setiap minggu dia terus yang saya evaluasi. Nah, mengenai ini, solusi saya mendekati anak ini berbicara detak, berbicara dari hati ke hati. Apa sih sebenarnya permasalahannya dari peraturan kelas itu sehingga dia saja yang berulang dan terus menerus mengingkari kesepakatan kelas tersebut. Kedua, ternyata itu tidak mempan. Banyak alasannya. Saya berkunjung ke orang tuanya karena peran orang tua di sini untuk mendidik anaknya yang paling utama. Walaupun kita Bapak Ibu guru semangatnya luar biasa, saya yakin datang ke kelas itu. Nyatanya sampai kelas down. Ternyata anak-anak tidak menerima kita dengan bahagia dan semangat, bertolak belakang. Di sini saya minta orang tuanya, ada apa dengan anaknya? Saya berkonsultasi dan kembali lagi ke sekolah. Saya tanyakan, sekarang Bu Guru sudah melakukan face to face antara kamu dengan orang tuamu, lalu permasalahanmu apa sekarang? Minta penjelasan dari anak tersebut. Berjanji anak ini, saya akan melaksanakan komisaris Bu. Saya tidak akan bolos lagi Bu. Banyak sekali. Nah, kemudian minggu depannya lagi itu sampai saya yang bosan sendiri. Kok rasanya saya yang berjuang sendiri, anak tidak. Saya yang bersemangat sendiri. Bahkan saya pusing di rumah nyari bagaimana caranya saya mengajar agar anak-anak bisa menerima saya dengan bahagia di dalam kelas. Saya buatkan nyanyian. Iya. Supaya anak ini mudah menerima dengan bahagia serta semangat. Saking semangatnya saya datang ke kelas itu. Lalu setelah saya melakukan semuanya itu, anak-anak tidak juga berubah. Siapa yang disalahkan? Iya, tidak ada yang salah. Lalu harus bagaimana saya sebagai guru? Itu yang saya bingungkan. Iya, cukup sekian dari saya. Semoga ada solusi nanti bisa memecahkan permasalahan kita sebagai guru dan kelas nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu menarik sekali apa yang disampaikan Bu Eli tadi. Ini kasus yang dialami oleh Bu Eli ini, semua kita pernah merasakan hal yang sama, ya. Kita semua merasakan hal yang sama. Jadi saya punya cerita nih Bu Eli, cerita dari teman-teman guru penggerak ya, karena kita kan punya komunitas di situ. Itulah pentingnya komunitas guru-guru itu. Ternyata dari cerita-cerita mereka menyelesaikan masalah bisa kita ambil pembelajaran darinya. Kalau saya lihat dari cerita Bu Eli tadi, Bu Eli mampu memposisikan diri juga sebagai teman kepada anak. Artinya dia menciptakan lagu ya, itu posisi kontrolnya dia sebagai teman. Ya, dia juga mengunjungi orang tuanya dan sebagainya, namun tidak mempan. Nah, mungkin di sini kalau saya lihat ada pendekatan restitusi yang dari cerita tadi yang belum saya tangkap. Pendekatan restitusi yang dilakukan oleh Bu Eli. Misalnya contoh cerita. Dulu ada seorang guru, satu teman guru penggerak, anak ini nakalnya minta ampun. Setiap hari dia saja yang punya kasus. Kasusnya bolos, lompat pagar, rambut gondrong, disemir dan sebagainya. Diboleh blak sama BK, tidak mempan. Hampir setiap hari masuk BK, tidak mempan, BK mampu menyelesaikannya. Akhirnya apa? Teman ini jadi kepala sekolah. Akhirnya dipanggil, guru wali kelasnya sudah tidak mampu.
guru BK-nya tidak mampu. Akhirnya turun tanganlah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya memanggil anak ini masuk ke ruangan. Kepala sekolahnya tidak menanyakan kenakalannya. Dia tadi pendekatan segitiga restitusi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Nur. Pertama dia menstabilkan identitas dulu. Kamu keren. Pokoknya dia lihat, dia tidak langsung memponis anak. Kamu tadi malam nonton GP enggak? Woi senang nonton GP? Woi senang, Pak Guru juga senang. Dia memposisikan diri sebagai teman dulu, guru ini. Woi pokoknya dia cerita-cerita tentang hobi anak dulu. Nah setelah dia begitu dekat, akrab, mampu menjadi teman anak ini, di situ dia kemudian membuat anak itu merasa bersalah. Begini nak, saya tidak enak sama guru-guru yang lain ini. Gara-gara kasus kamu tadi itu, kamu lompat pagar, rambutmu gondrong, kalau bisa besok mulai rajin. Ternyata ketika si kepala sekolah tadi itu mampu berteman dengan anak ini, mampu bersahabat dengan dia, ketika langsung dinasihati, baru kemudian bisa sedikit berubah. Artinya seandainya saya nggak kebayang anak senakal itu, kita bisa contoh sederhana sekarang ini. Kenapa bahayanya menggunakan teknik penghukum, ya, memposisikan diri sebagai penghukum. Kasus Sumbawa. Di Sumbawa itu gurunya ngajak dia sholat itu loh. Sholat tujuannya baik, dilaporkan. Ini zaman sekarang. Dan kalau saya analisa kasus yang di Sumbawa itu, mungkin cara dia menyuruh anak sholat itu yang menjadi masalah. Kan nyuruh anak sholat itu memang kewajiban kita, memang baik. Tetapi perlu pendekatan, perlu memposisikan diri sebagai apa sehingga anak itu nanti mengerjakan sholat itu bukan karena keterpaksaan, tetapi memang kesadaran dari dalam dirinya. Makanya paradigma kurikulum merdeka ini mirip seperti pemikirannya para kaum sufi saat ini. Nah, jadi ini ya mungkin Bu Eli yang kalau saya lihat dari kasus itu, kita intinya bagaimana mampu mendekati mereka memang sulit. Saya juga pernah kok sering marah juga kok sama anak. Memang ini tugas berat kita bersama. Mungkin ada tanggapan teman yang lain. Masih ngerespon? Saya tambahkan sedikit saja. Permasalahan yang dialami oleh rekan kita Ibu Eli ini sebenarnya rata-rata dialami ya. Pada dasarnya kita semua mengalami hal yang sama. Jadi kadang teori itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi di teori mengatakan penyelesaian masalah itu harus dengan cara berdialog agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tapi faktanya terutama ibu-ibu ya, yang ibu guru semakin lemah lembut dan semakin melonjak, semakin nakal mereka. Jadi sebenarnya saya juga tertarik terhadap budaya positif ini. Jadi sebelumnya memang saya belum pernah mengetahui sama sekali. Baru masuk di CGP ini saya mengetahui teori ini Bapak Ibu. Jadi untuk ini menurut teori yang dipaparkan tadi ya. Jadi semua materi tersebut saling berhubungan, mulai dari budaya positifnya, penerapannya, keyakinan kelasnya, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut dengan metode segitiga restitusi yang 3 tahapan tersebut. Nah, langkah pertama mungkin tadi Pak Maedi sudah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Jadi yang pertama mungkin kita harus pandai-pandai dulu sebagai seorang guru itu untuk menempatkan posisi kontrol kita sebagai apa. Jadi rekomendasi mungkin di sini kalau kita ingin membuat anak itu tambah benci kepada kita, tambah gedap kepada kita, maka posisikan diri kita sebagai penghukum dan penghukum. Maka semakin kita hukum, maka dia juga akan semakin benci kepada kita. Nah itu jadi teori ini merekomendasikan 3 posisi kontrol, yaitu pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian menjadi seorang manajer. Nah di sini
berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, Bu Eli ya. Jadi kita tanyakan dulu sebenarnya Anton dan teman-temannya dan antek-anteknya ini, dia kebutuhan dasarnya itu apa? Apa yang membuat dia senang? Apa yang membuat dia bahagia? Nah itu seharusnya yang kita gali lebih dulu. Misalnya Anton ini kalau di kelas dia sering ganggu temannya, dia sering ini. Nah itu kita gali. Jadi ada ada banyak 5 ya Pak Nur ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk bertahan hidup, saya tidak bisa baca dan kurang hafal ya. Jadi di depan sudah jelas sekali, itu kebutuhan dasar hidup manusia yang mendasari tindakan-tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan. Nah, dari tindakan inilah, dari kebutuhan inilah mereka misalnya, oh ternyata dia kurang kasih sayang di rumahnya. Oh, maka bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahannya supaya dia mendapat kasih sayang tersebut. Nah, kemudian dari poinnya di sana Bu Eli ya. Jadi bagaimana kita memahami kebutuhan Anton dan antek-anteknya ini. Kemudian baru kita beralih ke posisi kontrol. Kita tanyakan, mungkin kita sebagai teman dulu, kamu kenapa melakukan ini, sesuai tidak sama keyakinan kelasmu, kira-kira kamu bahagia tidak melakukan itu. Nah kalau ternyata dia bahagia setelah mengganggu teman-temannya, kira-kira kebutuhan dasar hidup yang mana yang dia butuhkan. Nah itu yang bagaimana kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar Anton saja ya, mohon maaf saya sebut Anton terus dari tadi. Sebentar Pak Budi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Nanti dilanjutkan mungkin ada tambahan dari Pak Nur atau langsung oleh Pak Mahfud. Sikap-sikap yang tidak kita inginkan itu sebenarnya memang untuk memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan contohnya mereka tidak mengerjakan karena malas gitu ya? Ya, karena kebutuhan untuk merasakan kesenangan. Kalau dia mengerjakan ABC dia tidak senang. Maksudnya anak-anak ini memang senangnya. Mereka paham konsep ini, kebutuhan dasar manusia dan itu yang mereka terapkan. Jadi masalahnya Anton ini karena memang dia hobinya senang-senang gitu ya. Oke. Nah, memang ribet ya. Tapi orang yang memiliki kebutuhan dasar yang pada dasarnya kita semua ingin senang-senang ya. Jadi semua orang ingin senang-senang, cuman cara bersenang-senangnya itu yang mungkin berbeda-beda. Jadi mungkin dalam kasus ini mereka itu memang bersenang-senang, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita lebih bagaimana kita membuat pembelajaran yang menarik, metode pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang menarik, yang membuat anak itu betah di kelas. Nah, kadang kan kita di kelas itu hanya sekedar bagaimana menyampaikan materi, kemudian kita jarang sekali memvariasikan metode pembelajaran kita. Memang bukan ini khusus untuk saya ya. Jadi memang monoton, materi dijelaskan itu aja. Nah, sementara kita tidak pernah mengetahui apa kebutuhan dasar anak ini. Apakah dia ingin belajar sambil bersenang-senang? Nah, mungkin dengan cara itu dia bisa betah di kelas atau ikut karena kita belajar sambil bersenang-senang. Nah, memang membuat pembelajaran yang bervariasi itu yang memang kurang kita terapkan atau memang kita belum memahami ya. Atau termasuk saya sendiri. Jadi kita itu hanya monoton itu. Jadi wajar anak-anak itu kurang betah. Jadi mereka kadang nakal karena memang kebutuhannya itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil bersenang-senang, ada yang serius sekali, ada yang suka tidur. Nah, itu ya Pak Mambul ya, tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Guru Nur.
Begini Pak Pol maksudnya. Tadi ke masalah Ya, tadi disampaikan. Itulah makanya model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini kita ditekankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini memang kebutuhan anak itu beda-beda. Si Anton tadi ada kebutuhan, misalnya dia kebutuhan kasih sayangnya dia tidak miliki, sehingga dia mengekspresikan dia menghantam sana. Mungkin di rumah dia juga sering dipukul sama orang tuanya. Saya tahu orang tuanya seperti apa misalnya kan, karena dia mungkin sering diumpat dan sebagainya. Akhirnya ada hati di anak ini juga ingin mengekspresikan hal yang sama, dendam dan sebagainya, dan itu diekspresikan di luar, entah di sekolah, di kelas dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan di situ. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Artinya disitulah mungkin kebutuhannya di rumah yang tidak ada, mungkin kita sebagai guru bisa kita memberikan dia kasih sayang dengan cara pendekatan penuh dengan cinta, dengan mencintai, menyayanginya gitu. Kalau kita semakin hukum, bahayanya akan menanamkan dendam, justru kita yang akan terancam lagi. Atau mungkin kebutuhan yang lain yang dia dapat kasih sayang, mungkin kebebasan dia tidak punya. Di rumah dia selalu ditekan belajar saja sama orang tuanya, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, tidak boleh main-main. Akhirnya begitu keluar dari lingkungan rumahnya juga diekspresikan rasa kekesalannya itu. Mungkin seperti itu yang dia maksudkan di situ. Sehingga itulah makanya penekanannya pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sudah peragakan ini pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu. Saya memanfaatkan teknologi. Ketika itu saya ngajar speaking, anak tidak ada yang mau maju ke depan. Ada anak satu dua anak saja yang mau maju ke depan untuk praktek speaking. Saya menganggap anak yang tidak maju ini awalnya mungkin dia tidak bisa. Ternyata akhirnya saya memberikan video pembelajaran. Kemudian mereka merekam dirinya sendiri di rumah, speaking bahasa Inggris, kemudian dikirimkan kepada saya. Ternyata mereka bisa direkam dirinya, ada bukti-bukti videonya. Dikirimkan saya video mereka berbicara bahasa Inggris. Ternyata di kelas dia pemalu, introvert istilahnya, introvert, siswa yang introvert, sehingga dia tidak maju di kelas. Tetapi begitu saya suruh merekam dirinya, ternyata mereka bisa. Inilah salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Mungkin seperti itu. Kalian bersihkan kelasnya, maka aku berikan pulang makin cepat. Nah, sejauh pemahaman saya bahwa karena ilmu baru yang saya dapat, sejauh ini saya lebih condong sebelum-sebelumnya saya menggunakan teorinya Sigmund Freud atau Paulo Freire. Nah, yang dimana kalau Sigmund Freud itu yaitu psikoanalisis, kalau tidak salah, dibagi kesadaran manusia itu menjadi 3 atau kesadaran peserta didik itu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, artinya ketika murid itu melanggar, nah disinilah dia sedang tidak sadar. Nah, ketika dia mulai berubah, nah disinilah dia prasadar. Nah, mulai berubah tapi masih 1-2 kali melakukan. Nah, ketika tidak melakukan sama sekali, disitulah dia sadar. Nah, saya biasanya melakukan evaluasi peserta didik itu menggunakan 3 kesadaran itu. Nah, ini bukan pertanyaan tapi tanggapan ini ya. Dan juga ini ilmu baru bahwasanya teori 3 relatif restitusi itu mungkin sebagai bahan evaluasi kita juga bersama gitu. Nah, mungkin setelah keluar dari rapat atau diskusi ini mungkin kita sama-sama menggunakan teori itu karena itu sangat menarik bagi saya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teori yang disampaikan oleh Pak Ustadz Zul itu teorinya orang Barat. Ternyata kita punya pemikir hebat dari Indonesia itu luar biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini pemikirannya beliau hidup dulu
ternyata sangat relevan dengan zaman yang sekarang, yaitu pendidikan yang menuntun. Itulah yang saya katakan tadi, dengan segitiga restitusi ini kita dituntut sebagai guru menjadi guru yang menuntun, bukan hanya menuntut. Menuntut itu kita banyak memberi hukuman, tetapi beda dengan menuntun. Bolehlah sekali-kali kita menghukum, tetapi menghukum yang sifatnya mungkin mendidik lah, gitu, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Pak Don? Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul tepat namanya. Jadi tidak enak mengambil waktu istirahat Bapak Ibu guru. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Jadi semoga dengan sama-sama kita memahami tentang budaya positif ini, kita bisa mengimplementasikannya di anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.